Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gua mau antar anak gua untuk memeriksakan tangannya karena kemarin itu dia ikut bela diri dan ada cedera. Tonton terus video gua guys. Udah di mobil. Coba lihat tangannya deh. Jadi bengkak kemarin pukul bata pas latihan karate. Ini kita mau periksakan, mau ronsen. Mudah-mudahan tidak apa-apa. Kita sudah sampai guys. Jangan gebelah-gebelah guys. Di rumah sakit. Ternyata nggak ada guys di sini. Sekarang kita lagi di lab. Lagi di ronsen om. Ronsennya baru selesai jam 10 nanti guys. Sekarang baru jam 9 kan, jadi kita mau jalan dulu sambil nunggu. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya keluar hasil ronsen tangan anak gua dan kami disarankan untuk mengkonsultasikannya ke dokter. Ini hasil ronsen anak gua guys. Jadi memang ada patahan di tulang kelingking tangan kanan. Jadi di sambungannya itu ada patahan. Mungkin karena pada saat dia mukul bata itu tumpuannya ke sebelah tangan kelingking sehingga tidak kuat dan terjadi patahan. Akhirnya kami konsultasikan kedua dokter tulang berbeda. Dokter pertama merekomendasikan untuk segera dioperasi dan dipasangi pen di sambungan yang patah. Tapi ternyata dokter kedua merekomendasikan untuk membiarkannya saja dengan beberapa pertimbangan. Karena memang patahnya udah lama ya, sekitar 1 minggu lebih, sehingga tulang yang patah itu sudah tumbuh lagi jaringan-jaringan baru dan sudah mulai menyambung gitu. Sehingga kalau dilakukan operasi, dokter harus membuka dan kemudian membesarkan jaringan itu dan menyambungkannya lagi dengan pen. Jadi seperti patah baru, sambungkan lagi dengan pen. Dan itu pun yang namanya operasi tentunya ada resiko kegagalan. Dan untuk jangka panjang karena ada benda yang masuk ke dalam tubuh kita tentunya ada efek samping. Pertimbangan kedua, fungsi dari jari jemari tangan anak gua itu tidak artinya berfungsi dengan baik semua. Jadi dia mengepal, menulis, kemudian menggerakkan jari-jarinya itu tidak ada keluhan. Dan pertimbangan ketiga, secara kosmetik tidak begitu kelihatan gitu ya. Jadi kalau tangannya biasa begini aja dia nggak akan kelihatan, kecuali kalau dikepal dan kemudian dilihat memang ada
benjolan di sebelah di atas kelingkingnya itu. Jadi karena ada dokter yang merekomendasikan untuk tidak perlu melakukan operasi, akhirnya anak gua nggak mau dioperasi. Dengan berbagai macam pertimbangan, akhirnya kami putuskan untuk tidak melakukan operasi. Dan akan kita lihat 6 bulan ke depan, kita ronsen lagi apakah jaringannya tumbuh dengan baik atau tidak gitu ya. Jadi itu guys, pengalamannya, pembelajarannya, kalau kita ada jatuh atau benturan keras, gua saranin lebih baik segera ronsen. Jadi jangan dibiarkan, walaupun tidak terlalu sakit ya. Jadi kasus anak gua ini begitu tulang patah, dia tidak terlalu kesakitan. 1 hari 2 hari itu nggak ada sakit yang berlebihan. Jadi hanya sekedar seperti bengkak saja, seperti keseleo gitu ya. Jadi kami waktu itu menganggapnya itu hanya keseleo, dan ternyata nggak kempes-kempes. Akhirnya setelah agak lama kita periksakan ke dokter, itu pun rekomendasi dari salah satu tukang pijit untuk melihat posisi tulang. Jadi gue saranin tetap secara medis, karena dari artikel yang gue baca, dari kasus yang masuk karena patah tulang itu hanya 15% yang dilakukan tindakan operasi. Jadi sisanya si dokter bisa membetulkan letak tulang itu. Jadi dokter yang kedua pun menyampaikan kalau ini masih baru, mungkin dia akan bisa tarik kelingkingnya dan kemudian disambung dan digips, jadi tidak perlu ada tindakan operasi. Tapi karena sudah terlalu lama dan jaringan antar tulang yang patah itu sudah tumbuh, sehingga agak susah kalau untuk ditarik. Itu guys, jadi gua share video ini untuk mengingatkan kita untuk tetap berhati-hati, apalagi kalian yang suka sama olahraga keras atau banyak kegiatan di luar ruangan, untuk tetap berhati-hati, dan kalau terjadi apa-apa segera menghubungi dokter atau minimal di ronsen dulu lah, sehingga penanganannya bisa cepat dan bisa diobati. Jadi itu aja guys video gua kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.